Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Bakat TV Malang. Bersama saya Jo dalam program podcast Bakat TV Malang. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bang Hendro ya ini ya. Ya Bang Hendro selaku dari Teras Melodi ya. Ya. Pimpinan Sanggar Seni Teras Melodi. Cangkruan Teras Melodi. Oke, siap. Kalau gitu langsung perkenalan diri dulu, monggo. Oke. Ya. Nah, Oke, sepertinya sudah sering di Bakat TV, tapi nggak apa-apa perkenal lagi ya. Mungkin pemirsa baru nonton podcast ini mungkin belum tahu sama saya. Jadi saya Hendro. Nama lengkapnya sih Hendro Budi Laksono, cuman biasa orang-orang panggil saya Hendro BL gitu. Saya adalah pimpinan dari Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi. Oke. Yang bertempat di Kecamatan Lowaru, Kota Malang, di wilayah Kelurahan Merjosari, Perumahan Joyogren. Oh, siap. Lengkap banget ya. Pemirsa Bakat TV lengkap banget ya. Nanti kalau mau main-main kan ada tulisannya tadi ya. Monggo silakan. Iya. Ini saya mau tanya-tanya tentang lomba dan launching lagu, dan lagu tersebut dipakai untuk soundtrack film. Ini seperti apa ini, Bang Hendro? Jadi gini. Jadi memang seperti podcast kita yang 1 bulan yang lalu kalau nggak salah di sini juga. Jadi waktu itu kita sempat sampaikan kalau kita akan membuat sebuah film ya. Ya, jadi saya pribadi sih senang ya. Sebenarnya bukan hanya saya dan saya kan kebetulan kerjasama dengan Bakat TV juga ya, dengan UGI Cinema untuk membuat film itu. Nah, saya di Malang ini bukan hanya saya sebetulnya membuat, ada beberapa ya yang membuat juga, tetapi bagi saya itu adalah warna bagi Kota Malang. Nggak masalah. Jadi kalau bisa kita saling support sebetulnya, karena kita masing-masing punya kemampuan dan skill yang berbeda-beda, tetapi tujuannya kan satu, membuat film. Ya, mungkin beda temanya beda-beda, tapi nggak masalah. Itu adalah suatu khasanah lahirnya bangkitnya perfilman mungkin ya dari Kota Malang yang ada di Jawa Timur ini. Jadi kalau untuk rencana membuat film itu memang sudah lama sebetulnya. Sudah lama sekali, cuman baru terlaksana ya mungkin sebentar lagi ini, mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan ini kita sudah mulai open casting. Rencana akhir Maret ya open casting, nanti pelaksanaannya mungkin setelah Lebaran untuk syuting dan lain-lain. Ya, jadi rencana sudah lama karena terkendala waktu itu pandemi ya. Jadi waktu pandemi itu kita masih sempat membuat, tapi hanya untuk konsumsi belajar murid-murid kita, di depan kamera gitu ya pemirsa. Jadi hanya film pendek, tetapi episodenya panjang sampai 12 episode. Itu pun saya kerjasama dengan salah satu PH waktu itu. Nah, setelah selesai buat film itu, saya lebih banyak sibuk di pembuatan lagu-lagu. Ya, jadi kan saya ini kan memang suka berkarya ya Mas. Iya, betul. Ya, suka berkarya, terutama kalau di seni ya, itu adalah membuat lagu ya. Membuat lagu juga membina anak-anak dan istilahnya membuat mereka bangga dengan dirinya sendiri karena mampu berkarya. Yaitu kita bina di Sanggar itu untuk bisa berkarya. Nah, kebetulan untuk yang akan kita lakukan nanti tanggal 19 Maret itu adalah launching lagu religi karya saya ya. Karya saya yang dimainkan oleh anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil. Ada juga yang sudah usia remaja sebetulnya ya. Jadi nggak semua anak-anak. Jadi ada usia dari SD ada, terus ada juga yang SMP dan yang satu SMA kelas 1 ya, baru menginjak umur 16 ya. Menginjak umur 16 tahun. Jadi paling dewasa 16 tahun, paling kecil ya umur 12 itu ya. 12 tahun apa 11 itu ya. Nah, jadi dari lagu Mengharap Ridhomu ini kita akan jadikan sebuah soundtrack ya. Soundtracknya film ya. Filmnya itu adalah judulnya Malang Gangstar. Ya, bukan gangster ya. Iya, betul. Nah, kalau gangster sebelumnya dulu. Iya. Itu pernah saya buat kerjasama. Tapi kalau ini beda. Ya, tetap ada Malangnya pastilah. Karena saya pinginnya sebetulnya Malang itu terangkat dari film ini. Ya. Mengangkat nama film, nama Malang lewat film. Ya, makanya tetap harus kita embel-embel harus ada Malang. Gitu ya.
ya. Malang Gangstar. Jadi kan kalau beda sama gangster, kalau gangster kan memang gangsternya Malang gitu ya. Waktu itu kan temanya seperti itu. Tapi kalau sekarang Malang Gangstar. Jadi gengnya anak-anak bintang di sini. Jadi anak-anak yang memang punya ceritanya itu ya, anak-anak punya prestasi, ya punya apa istilahnya yang sesuatu yang bisa dibagikan ke masyarakat dan juga menjadi inspirasi bagi anak-anak seusianya, atau mungkin malah justru jadi inspirasi juga buat semua usia gitu loh. Nah, karena ceritanya anak dalam film ini nanti tetap temanya seperti yang pernah saya buat itu adalah anak-anak yang berani memberantas kejahatan gitu Mas ya. Ya. Tapi di dalam film itu nanti juga ada intrik-intrik lah ya. Dalam artian bukan semata-mata hanya menunjukkan klub Malang Gangstar ya, ini bukan, tapi nanti adalah ada seperti isu-isu sosial, tapi nggak berat ya, hanya ringan-ringan aja, dan itu tetap kita nanti akan kita angkat di film sesuai dengan kulturnya orang Malang sini. Oke. Jadi untuk membentuk membentuk sebuah film yang di Malang ini supaya anak-anak Malang tuh tahu ya bahwa kita tidak hanya ke anak-anak Malangnya aja, tapi kita juga menyangkut ke pemerintahan juga ya istilahnya kayak gitu. Bukan, jadi enggak ya. Jadi ini sebenarnya temanya tetap hiburan Mas. Iya. Tetap hiburan. Unsurnya pendidikan, ya temanya hiburan, bungkusnya hiburan, ya. Tapi muatannya sebetulnya di dalamnya ini unsur pendidikan. Jadi pendidikan moralnya, ya ada, terus ada pendidikan akhlak moral, juga ada pendidikan istilahnya dalam artian anak sekarang ini kan susah ya diajak diajak istilahnya bersosialisasi ya dengan masyarakat luas ya. Yang ada mereka hanya bersosialisasi dengan komunitasnya sendiri, ya, itu kan membatasi ruang gerak mereka sebetulnya. Betul. Nah, di Malang Gangstar ini kita akan nanti tampilkan anak-anak itu yang memang kembali ke zaman-zaman kita dulu, anak-anak kecil tapi sifatnya budayanya kembali saat kita waktu masih kecil dulu Mas Jo. Iya, betul. Anak-anak dulu kan zaman dulu kan sopan-sopan sekali ya, sama orang tua pasti nurut gitu kan. Terus kalau minimal yang paling kecil aja kita lewat depan orang tua pasti nunduk, ya, seperti anak sekarang ya. Maaf adik-adik ya, ini realita yang ada di lapangan. Adik-adik banyak kadang lewat depan orang tua tuh lewat. Orang dulu om ini dulu waktu lewat depan orang tua pasti agak nunduk, itu pasti. Nah, dan kalau sungkem masih ada budaya sungkem ya sekarang. Cuman itu pun kalau kenal, kalau nggak kenal ya cuek. Padahal siapapun itu, kalau zaman kita dulu kita lewat depan orang tua pasti kita nyuwun sewu gitu kan, atau permisi. Kalau sekarang anak sekarang kadang saya duduk di depan aja tadi ya, anak-anak muda banyak lewat, tapi ya lewat itu aja. Kalau zaman dulu nggak berani kita gitu, ada orang tua duduk di situ lewat pasti banyak nunduk kayak gitu. Nah itu salah satu mungkin yang akan kita masukkan ke film, hal-hal kecil kayak gitu Mas Jo, ya, supaya dilihat anak sekarang gitu loh. Jadi budaya anak dulu saya masukkan ke memberikan contoh ya. Gini loh, dulu tuh seperti ini Bu ya, sekarang itu pertahankan budaya kita yang penuh sopan santun itu dikembalikan kembali itu loh ke dunia anak-anak gitu, seperti itu Mas Jo. Iya, apalagi kan sekarang banyak lagu-lagu juga kan ya. Iya, betul. Kan beda lagu-lagu zaman sudah dewasa sama. Ya. Saya tuh prihatin ya. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba berdobrak dari lagu anak-anak itu ya, lagu judulnya Kasihmu, ya bisa dilihat di YouTube kita juga, di new akun Cangkruan Teras Melodi, atau di YouTube kita yang lama ada, tetapi YouTube kita lama itu sudah nggak kita aktifkan kembali karena saya lupa password waktu itu. Karena kita kelola dengan istilahnya tradisional ya, hanya lewat HP dan lain-lain gitu, jadi nggak dikelola profesional, jadi lupa password ya sudah, akhirnya buat YouTube baru namanya new akun Cangkruan Teras Melodi. Nah itu ada beberapa lagu lama dulu, lagu yang pernah kita buat tuh Kasihmu, yang nyanyikan anak saya waktu masih kelas 3 SD. Nah sekarang anak saya itu sekarang ada di Teras Bintang. Pemain keyboardnya Teras Bintang, dan juga ikut nyumbangkan sedikit suara di situ ya, hanya backing aja. Ya penyanyinya sendiri anak-anak kecil, cewek-cewek itu 2 orang itu. Ya, kalau kita bicara tentang lomba tadi ya, lomba dan launching ya, berarti terus yang diundang di tanggal 19 Maret itu
diasumsi itu pihak mana aja nih mungkin? Jadi kalau kita kan karena kita launchingnya di MCC lantai 2 Iya. ya di main hall itu depannya Videotron itu kebetulan kan akses untuk umum. Jadi kita bukan kegiatan internal ya. Jadi memang kita pengennya umum itu silakan. Jadi Semua. memang undangan khusus nggak ada Mas Jo. Jadi Iya. itu kegiatan komunitas sanggar kita ya. Tetapi bisa ditonton oleh orang umum gitu ya. Jadi tapi tetap ada nanti mungkin undangan ya seperti ya mungkin ada beberapa pejabat terkait kita undang nanti lah ya. Ya pasti ada hubungannya dengan dunia anak-anak dan pendidikan. Karena kita pengennya pejabat terkait itu bisa melihat inilah ada produk dari Malang. Ya, dan yang memainkan itu band anak-anak. Dan lagunya pun lagu yang mendidik ya. Iya, betul. Ya, mengharap ridhamu. Kebetulan juga pas momennya pas di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Iya. Ya, jadi pengennya anak-anak itu meresapi arti lagu mengharap ridhamu itu. Di dalamnya itu kita harus jadi orang istilahnya yang selalu dekat sama Tuhan ya. Sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya dengan cara kita istiqomah gitu ya. Makanya ada kata-kata istiqomah di dalam itu kan. Istiqomah di dalam doaku. Ya Allah ya Robku, ampuni segala dosaku. Ya, kita kalau mau dekat sama Allah otomatis kita harus minta ampun dulu ya. Istighfar dulu. Istighfar dulu dengan kesalahan-kesalahan kita ya, sejak kita lahir ya sampai kita umur sekarang ya, seusianya adik-adik sekarang. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja ataupun disengaja. Kalau kita menjadi orang yang baik dan bahagia dunia akhirat yaitu harus istiqomah di jalannya. Iya. Seperti itu Mas. Siap. Jadi yang diundang itu siapa aja ya? Berarti kan untuk umum ya. Untuk umum. Mungkin cuman ada beberapa yang mungkin terkait ya, pihak-pihak terkait yang nanti ada undangan khusus ya. Insya Allah nanti. Iya. Tapi kalau misalnya ini kan kalau kita bicara tentang lomba dan launching nih, dan ini kan tentang film tadi. Dan ini saya mau tanya tentang open casting ini. Apakah open casting ini akan dilakukan di saat lomba dan launching jadi satu atau gimana? Ya, jadi awalnya kita tuh hanya akan melaunching lagu Mengharap Ridhamu dari Teras Bintang Kids Band. Tetapi kita selingi dengan lomba fashion show. Ya, kita berharap pas acara itu nanti banyak anak-anak yang melihat gitu loh ya. Dan sekarang memperkenalkan lagu religi yang dimainkan band anak-anak dari Malang. Ya, sepertinya di Indonesia belum ada kayaknya. Ya, kalau band dewasa banyak, tapi anak-anak memainkan lagu religi dan itu karya sendiri bukan cover. Ya, memang karya saya, tetapi yang memainkan mereka dan materi itu mereka punya. Memang saya pasrahin untuk istilahnya memanfaatkan lagu itu untuk siar sesuai usia mereka gitu ya. Ini mereka. Rencananya gitu hanya launching sama lomba fashion show untuk meramaikan aja ya lomba fashion show-nya itu. Tapi ternyata kita punya pikiran juga kenapa nggak kita langsung open casting. Bukan open casting Mas Jo. Jadi perekrutan ya. Jadi open castingnya nanti setelah launching ini ya. Mungkin akhir Maret ya. Tapi ini hanya untuk sosialisasi pengumuman aja kepada masyarakat di Kota Malang dan juga kota-kota lain mungkin kalau mau istilahnya woro-woro lah ya. Mau ada film dibuat gitu loh. Di Malang ini berdasarkan soundtrack Mengharap Ridhamu itu gitu seperti itu. Soundtracknya bukannya satu sebetulnya, ada dua nanti lagunya. Cuma yang satu lagu kita yang lama gitu kita mainkan kembali dalam sini. Ya nggak diotak-atik ya seperti natural apa adanya seperti itu, cuma kita tambahin soundtrack Mengharap Ridhamu ini. Jadi hanya istilahnya woro-woro aja di dalam launching itu kalau ini lagu salah satu lagu yang akan dibuat filmnya gitu seperti itu. Oke. Ya, berarti seperti itu ya untuk open castingnya nanti ya istilahnya. Tapi istilahnya kita tetap woro-woro, istilahnya sosialisasi bahwa ini nanti kita akan bakal ada pembuatan film ya kayak gitu. Oke, yang berikutnya ini mungkin mengapa sih memilih judul film Malang Gangstar? Jadi anak sekarang ini kan mudah sekali mengidolakan apa yang dilihat ya Mas ya. Apalagi itu dilihatnya asik ya. Anak sekarang itu ya, contohnya sekarang kayak film-film Korea, itu bagi remaja kan suka mengidolakan film Korea dengan tampilan orang-orangnya seperti itu. Nah, saya pengennya kenapa nggak mengidolakan tampilan-tampilan atau wajah-wajah khas-khas Indonesia gitu, ya kan seperti itu. Terutama khususnya di Malang ini ya. Anak-anak yang mungkin bisa jadi idola, tetapi dengan bahasa medoknya Malang gitu kan. Nah, itu kan suatu hal yang yang kita dambakan ya. Kan anak-anak sekarang banyak mengidolakan tokoh-tokoh film-film yang tampil di film itu yang dari Jepang, Korea atau mungkin
Barat gitu ya. Kenapa nggak mengidolakan orang-orang Indonesia sendiri? Ya, betul. Seperti zaman dulu ada film Sidul, kan jadi idola itu Sidul Iya, itu kan. iya. Nah, wajah-wajah kan wajah-wajah pribumi, wajah-wajah Indonesia asli kan. Terus ada tokoh Mandra segala macam. Mandra walaupun seperti itu jadi idola juga lah waktu itu ya. Basuki, terus Benyamin Sueb gitu kan. Abah Sabeni ya kalau ya itu ya. Jadi kita terinspirasi sebetulnya memang dari tokoh-tokoh Sidul itu. Cuman memang kita genrenya beda. Ya, kalau Sidul murni memang tentang budaya kehidupan orang-orang Betawi yang diangkat ke sinetron waktu itu ya, dan juga akhirnya ke film juga. Tapi kalau kita pengen mengangkat kehidupan anak-anak Kota Malang, gitu ya, dengan dibumbui pastinya entertain ya pemirsa. Namanya film kan pasti kan harus ada entertainnya, unsur hiburannya. Tapi tidak mengesampingkan unsur pendidikan yang harus utama di film ini. Itu insya Allah saya nanti bisa lahir ide-ide begitu film itu udah jalan gitu, seperti itu. Oke. Jadi gini, ini kalau kita tentang lomba tadi ini ya, dan saya mau tanya dulu nih sebelum kita ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin untuk lomba dan launchingnya ini, lagu ini kapan diadakannya? Ini kan supaya teman-teman tahu nih. Nah, terus habis itu cara daftarnya seperti apa nih? Mungkin saya mau tanya dulu sama Bang Endo ini, monggo silakan. Jadi nanti launching lagu Religi Mengharap Ridhomu dari Teras Bintang Kids Band featuring saya juga nanti nyanyi di lagu itu. Karena untuk menunjukkan ke masyarakat kalau orang tua sama anak itu harus bersatu dalam hal apapun gitu loh. Apalagi masih anak-anak harus bersatu. Nah, ini tuh nanti rencananya bukan rencana ya, sudah kita planningkan, memang kita pastikan tanggal 19 Maret ini. Iya, 19 Maret. Jadi hari Rabu ya, hari Rabu 19 Maret 2025 kita start mulai acara itu jam 1 siang. Jam 1 siang. Tapi nanti launching itu nanti agak sore Mas, karena di awal nanti mungkin penampilan murid-murid dari sanggar kita. Iya. Nanti ada drama musikal dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Mulyorejo Sukun Kota Malang, yaitu binaan saya bersama Nyonya ya. Binaan Mendro BL bersama Mamiria ya, istri saya. Panggilan Mamiria, murid-murid manggilnya. Itu nanti ada juga pantomim ya. Nah, dari seni pantomim mungkin masih asing bagi beberapa anak-anak sekarang ya, tapi kan sudah sering dilombakan di lomba-lomba sekelas FLS 2N yang diadakan pemerintah ya, negara. Jadi nanti pantomim itu adalah salah satu mereka adalah murid binaan kita juga dari MI Nurul Huda Mulyorejo. Kebetulan bulan kemarin mereka juara 2 pantomim untuk tingkat gugus ya. Nanti ini masuk ke tingkat kecamatan mereka. Nanti tampil juga di acara kita. Kemudian ada juga tampilan dari pemain elektron kecil gitu ya, bersama pembaca puisi murid kita juga. Itu namanya musikalisasi puisi. Jadi ada membaca puisi dan menyanyikan lagu seperti itu bareng-bareng. Dan juga ada tampilan band dewasa pastinya ya, dari Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkur Antaras Melodi. Wah, berarti ini full ya ini ya. Dan ini mungkin buat para pemirsa Bangga TV, kalau nggak ngikutin ya, kalau nggak ngikut atau nggak lombanya itu sayang sekali. Karena disinilah nanti mungkin para teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa mengetahui apa sih launchingnya lagu apa sih. Terus ada lomba fashion lagi. Nah, ini lomba fashionnya ini untuk anak-anak atau untuk anak-anak desa? Jadi kategori A, kategori B, dan kategori C. Jadi mulai usia 5 sampai 10 tahun ya. 9 tahun ya, 5 sampai 8 tahun, terus 9 sampai 12 tahun, terus 13 sampai 16 tahun. Nah, itu kategori C. Nanti ada hadiahnya loh adik-adik. Jangan lupa jadi kalau kalau ikut lomba ini nanti ada hadiahnya. Selain ada hadiah uang pembinaan bagi juara 1, 2, 3, pastinya trofi ya, sertifikat, dan juga untuk juara 1 masing-masing kategori nanti itu akan mendapat voucher menginap di Hotel Wis Prime, kamar superior ya, untuk 2 orang ya. 3 orang. Kategori juara 1 ya. Untuk juara 1-nya aja dapat voucher menginap di Hotel Wisran. Jadi 3-3-nya dapat semua ya, juara 1 semua ya. Ya, hanya juara 1 aja dapat voucher ya. Jadi kan dari kategori A, B, C. Betul. Dan ini kalau teman-teman nih yang ada di rumah nih, mungkin orang tuanya kan punya
anak ya mungkin pengen ikut, aku kok tertarik sih sama acara ini. Nah itu daftarnya gimana nih? Daftarnya ini ada nih di bawah sini. Nomor kita ada 2 itu kontak personnya. Jadi betul. Silakan ke salah satu kontak person itu nanti. Mau tanya-tanya dulu juga gak apa-apa. Tapi karena peserta kita batasi ya adik-adik ya, juga para orang tua. Waktunya kan mepet ya. Kita start jam 1, sebelum buka kita sudah selesai. Jadi makanya peserta kuota kita batasi, kalau bisa secepatnya segera mendaftar ya. Jadi intinya nggak rugi lah kalau ikut kegiatan kita, minimal bisa ikut meramaikan acara ini dan mencari pengalaman kalau bagi adik-adik yang belum berpengalaman di bidang fashion. Untuk anak adik-adik yang sudah terbiasa juga bisa juga menjadi inspirasi bagi adik-adik yang lain yang baru-baru ikut fashion. Nggak apa-apa, ikut semua aja. Jadi mau yang pemula mau ini jadi satu kita ikut lomba fashion yang kita adakan nanti. Berarti ini tidak dibatasin ya, berarti maksudnya umum ya. Istilahnya umum itu kan kadang-kadang kan ada yang ini harus ikut komunitas, enggak ya, jadi umum semua. Umum. Ya, jadi memang buat teman-teman semua ini umum ya, jadi bukan kadang-kadang kan ada yang bilang ini ada komunitas, ini komunitas, enggak, kita umum ya, jadi gitu ya. Boleh semua. Jadi boleh semua dari pemula sampai sampai semi profesional ya. Gitu. Adik-adik sudah semi profesional, mungkin sudah sering dapat tawaran iklan atau segala macam. Sampai umur 16 tahun ya berarti. 16 tahun maksimal. Oke. Nah, jadi gini. Ini kan kalau tadi mengapa memilih judul film Malang Gangster kan tadi udah Gangster. Ya, Gangster kan karena sudah diceritakan tentang yaitu bintang ya, gengnya bintang ya kan gitu. Kalau para pemain lagu religi tersebut usia berapa aja? Yang di Teras Bintang. Teras Bintang itu mulai dari usia 11 ya. 11. SD kelas 5 ya. SD kelas 5 ya, SD kelas 5, 11 tahun sampai usia 16 tahun ya. Berarti kalau untuk dari open castingnya sendiri ini usianya sampai berapa? Usia dari usia 5 tahun sampai dewasa. Sampai dewasa. Istilahnya ada yang kakek-kakek pun boleh. Boleh. Maju juga boleh. Oke, siap. Nanti saya jadi ini ya. Atau yang itu depan itu. Iya, yang ini. Boleh. Jadi intinya itu untuk open castingnya ini sendiri ini kan juga filmnya kan memang butuh orang tua ya, butuh kayak kakak yang butuh ini. Nah, kalau boleh tahu nih, berarti kan untuk open castingnya sendiri itu setelah launching ya berarti? Ya insya Allah nanti akhir Maret ini. Akhir Maret ya. Launching udah selesai. Nanti kita sudah woro-woro kan saat launching itu. Nah jadi biar yang mau tertarik minat untuk ikut casting itu nanti mempersiapkan diri. Jadi kita kasih kesempatan lah ya untuk istilahnya mempersiapkan diri. Nanti sekitar akhir Maret lah nanti diumumkan di Pagak TV pemirsa ya. Iya. Tapi ada flyer nggak nanti flyer yang bisa kita share gitu ya? Pasti ada. Nanti setelah launching kita share atau mungkin pas launchingnya nanti kita share. Oke. Kalau gitu kita bantu share nanti ya. Siapa tahu nanti di sini bakat-bakat pemain film itu banyak banget. Iya. Di Malang. Terus yang terakhir ini mungkin harapan dari launching lagu religi ini apa nih? Ya harapannya ya jadi salah satu inspirasi bagi anak-anak sekarang khususnya di Kota Malang ya. Dan umumnya pastinya untuk seluruh Indonesia. Kalau sebetulnya kita tuh punya budaya khas sendiri ya. Ya jadi cobalah kembali ke masa-masa dulu waktu seperti Om Hendro sama Om Joni masih kecil dulu ya. Anak dulu kan punya budaya sendiri ya. Jadi nggak terlalu mengidolakan budaya luar gitu ya. Ya budaya luar mereka senang belajar, tetapi banyak lebih mengidolakan tokoh-tokoh dalam negeri sendiri. Contohnya kalau film dulu ya kayak Adi Bing Slamet itu jadi idola anak-anak kecil zaman dulu. Orang tua juga idola juga ya. Cica Kuswoyo kalau untuk penyanyi juga sempat main film Helen adiknya itu, terus banyak lagi. Ya, terus ya kalau yang masih agak ke belakang itu tempat juga waktu ada Joshua ya kalau untuk nyanyi. Iya, betul. Joshua itu terus Serina itu penyanyi juga, main film juga. Jadi kan idola kan. Nah, sekarang sepertinya anak-anak sekarang itu sudah kelihatan seperti nggak punya idola ya. Anak kecil sekarang akhirnya mengidolakan orang dewasa dan itu notabene dia mengidolakan orang dewasa yang dari luar. Iya, betul. Padahal nggak tahu ini pasti jadikan idola mereka atau enggak. Iya. Kadang
Seperti itu anak sekarang. Sekarang kan demam K-pop. Iya, K-pop sama K-pop. film-film luar tuh. Sebenarnya nggak masalah sih. Tapi mereka kadang-kadang kan nggak tahu ya. Kalau lirik lagu-lagu luar tuh juga mereka nggak paham. Iya, betul. Padahal banyak yang ngajari nggak bagus sebetulnya. Iya. Gitu, seperti itu. Iya. Mungkin ini dari Bang Hendro sendiri mau promosi silakan untuk dari cangkruannya itu Teras Melodi. Mungkin buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin bisa menghimbau lagi sekali lagi buat teman-teman. Oh ya, ini kita promosi untuk acaranya aja ya. Mungkin kalau tentang Sanggar Seni dan Bela Diri Cangkruan Teras Melodi sudah banyak beberapa yang tahu. Nanti bisa tanya lagi pas saat launching, datang aja. Sanggar itu membina apa aja sih? Oh ya, nanti juga di tampilan murid-murid kita itu bukan hanya yang kita sebutkan tadi, tapi ada juga penampilan murid-murid saya dari difabel ya. Anak-anak Down syndrome nanti main musik mereka ya. Main musik ya dengan khasnya mereka ya. Jadi nanti tampil juga, saya memberi wadah mereka, juga memberi ruang untuk mereka supaya berekspresi ya, berkarya dimanapun mereka berada gitu. Bukan hanya di sanggar kita sebetulnya, bukan hanya di event kita, mau di event apapun boleh. Ya, siapapun ya sudah ikut sanggar kita juga mau berkreasi dulu juga nggak masalah itu. Ya, kita nggak boleh batasi. Jadi datang ya nanti adik-adik ya, juga para orang tua, karena event ini nanti adalah hasil kolaborasi dari kita yang dewasa dengan yang masih generasi usia muda atau usia dini. Jadi di sini nanti tampilannya banyak kolaborasi Mas Ju. Jadi ada orang-orang dewasa, anak remaja nyanyi bersama anak kecil ya. Salah satunya nanti di launchingnya itu juga kan lagunya tuh saya kan kolaborasi dengan band anak-anak Teras Bintang ya, seperti kalau zaman dulu seperti Hadat Alwi sama Sulis itu loh. Nah, cuma kalau Hadat Alwi kan penyanyi murni ya, bukan pemain musik ya. Nah, cuma kalau di sini saya pemain musik dan penyanyi kolaborasi dengan band anak-anak gitu loh. Bukan solo tapi band ya, seperti itu. Ya, kalau gitu terima kasih banyak ya kepada Bang Hendro yang udah ngasih ini buat teman-teman yang ada di rumah. Pokoknya jangan sampai lupa ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Betul banget. Nah, flyer sudah kita share seluas-luasnya ya. Ya, pastinya tanggal 19 Maret di Malang Creative Center ya. MCC di Blibing. Di lantai 2. Di lantai 2 yang ada videotronnya itu. Ya, jadi kalau dari bawah naik sedikit ya sudah nyampe itu. Dari depan. Iya, kalau gitu banyak terima kasih kepada Bang Hendro. Nanti kita akan sambung lagi ya nanti ke depannya untuk sebelum kita open casting ya nanti kita sambung. Jadi buat teman-teman semua tadi Om Hendro tadi udah ngasih tahu ya, banyak banget buat adik-adik semua yang ada di rumah bahwa acara ini juga untuk mendidik teman-teman supaya acara ini juga mengembalikan seperti dulu lagi, edukasi dikembalikan lagi budaya anak-anak itu seperti zaman Indonesia dulu kan. Iya, seperti itu. Dan jangan sampai lupa ikut langsung daftar karena kesempatan ini hanya terbatas. Ya, kuota terbatas karena waktunya juga sempit ya, waktu lomba fashionnya itu. Jadi secepatnya daftar, secepatnya juga nanti dapat nomor undian. Dan secepatnya juga kita tutup pastinya kalau sudah kuota terpenuhi seperti itu. Kalau gitu saya Joe. Saya Om Hendro PL. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakat TV Malang, pacan api, nggak ati komen.